Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memulihkan cadangan dan cara mentransfer data di Samsung Galaxy M Remote 6. Baik, jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mentransfer data dan memulihkan cadangan di perangkat ini. Mari kita mulai saja. Jadi kita sedang melakukan proses pengaturan. Klik tombol itu untuk memulai. Di sini cukup pilih bahasa Anda, lalu klik berikutnya. Klik berikutnya sekali lagi. Di sini Anda bisa menyetujui semua persyaratan ini, tapi itu tidak wajib. Dan sekarang kita mendapatkan hal pertama yang kita inginkan. Ini adalah pengaturan mudah dengan perangkat lain. Seperti yang sudah bisa Anda lihat di perangkat kedua kita bisa melakukan tindakan itu. Cukup klik pada pengaturan, lalu klik lanjutkan. Oke, sekarang kita perlu memindai kode QR ini menggunakan perangkat kedua kita. Jadi itulah yang akan saya lakukan. Baiklah, dan sekarang saya perlu memasukkan PIN dari perangkat kedua. Seperti itu saja, klik selesai. Oh, ada yang salah. Oke, sekarang seharusnya baik-baik saja. Oke, seperti yang bisa Anda lihat, perangkat ini juga secara otomatis terhubung ke Wi-Fi. Jadi sekarang kita perlu menunggu sebentar. Oke, sedang menyiapkan ponsel Anda. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit, jadi kita harus bersabar dan saya akan kembali setelah layar pemuatan ini selesai. Oke, sekarang kita berada di layar pemuatan dan kini kita memiliki kemungkinan untuk terhubung ke jaringan seluler kita. Kita dapat mengaturnya nanti di pengaturan, itu tidak perlu. Dan sekarang kita memiliki sesuatu yang kita minati, salin data dari perangkat Android Anda, klik berikutnya. Klik setuju, klik izinkan. Dan kita dapat melakukannya secara nirkabel atau dengan menggunakan kabel. Saya akan memilih bahwa saya ingin melakukannya secara nirkabel, klik ayo mulai. Anda juga dapat mengeklik nirkabel. Dan sekarang ini, ponsel-ponsel pintar sedang mencoba untuk saling terhubung satu sama lain. Mungkin perlu beberapa kali percobaan karena Oke, sekarang kita perlu mengeklik tombol sambungkan di kedua perangkat yang ada. Klik sambungkan sekali lagi. Sekarang seharusnya sudah bisa. Oke, seperti yang Anda lihat sekarang, prosesnya sudah dimulai. Oke. Dan di sini kita bisa memilih data mana yang ingin kita transfer. Bisa semuanya. Seperti yang Anda lihat, hampir 13 GB data dan akan memakan waktu sekitar 8 menit. Anda juga bisa mengatur secara custom. Anda bisa memilih secara manual semua yang Anda inginkan, atau Anda bisa menyalin hanya panggilan, kontak, dan pesan. Dan saya akan memilih opsi itu. Sekarang klik berikutnya. Baiklah, saya akan melewati biometrik. Sekarang Anda bisa melihat di perangkat kedua, tertulis, kita sudah selesai di ponsel ini. Di sini saya akan klik lewati. Kalau menyangkut layanan Google, saya akan klik terima saja. Bila menyangkut pencadangan, saya sarankan Anda juga mengaktifkan foto dan video serta data perangkat lainnya. Klik aktifkan pencadangan. Sekarang Anda dapat mengklik berikutnya di sini. Pilih peramban default, dalam kasus saya adalah Google Chrome. Saya akan mengaturnya sebagai default dan Google sebagai mesin pencari default saya. Oke, sekarang kita punya Gemini, yaitu asisten AI. Saya akan langsung mengaktifkannya. Oke, dan sekarang lagi kita sedang menyiapkan ponsel Anda. Dan sekarang ponsel meminta kita untuk terhubung ke akun Samsung. Anda bisa melakukannya sekarang. Dalam kasus saya baru akan melakukannya nanti di pengaturan.
Oke, di sini saya akan langsung memilih semua opsi yang tersedia dan kemudian mengklik tombol setuju. Selanjutnya, di sini saya akan mengklik opsi lainnya dan sekali lagi mengkonfirmasi dengan menyetujui. Pada bagian ini, Anda memiliki kebebasan untuk memilih mode tampilan yang Anda inginkan. Saya pribadi akan membiarkan pengaturan default yang terang ini tetap aktif. Oke, seperti yang Anda lihat semuanya sudah siap, sekarang kita bisa klik beranda. Dan sekarang kita siap menggunakan perangkat kita. Jika Anda memilih beberapa aplikasi untuk disalin, aplikasi tersebut akan otomatis diunduh dari Google Play Store. Jadi pastikan Anda terhubung ke Wi-Fi dan jangan sampai terputus. Baik, itu tadi metode pertama. Sekarang saya akan menunjukkan metode kedua, yaitu memulihkan cadangan dari Google One. Jadi di sini lagi, kita melakukan proses pengaturan. Dan sekarang ketika kita punya kemungkinan untuk melakukan pengaturan mudah dengan perangkat lain, kita ingin klik atur secara manual. Dan sekarang kita perlu terhubung ke jaringan Wi-Fi, jadi itulah yang akan saya lakukan sekarang. Jadi tunggu sebentar. Aku akan mengetikkan kata sandiku. Baiklah, lalu klik saja sambungkan. Oke, sekarang klik berikutnya. Oke. Sekarang lagi, saya akan klik setup nanti di pengaturan. Oke, sekali lagi, siapkan ponsel Anda. Jadi saya akan menemui Anda setelah layar pemuatan ini mati. Baiklah, kita setelah layar pemuatan. Sekarang kita punya opsi untuk menyalin data yang tidak ada, kita ingin klik berikutnya, dan sekarang kita perlu memilih bahwa kita tidak bisa menggunakan perangkat lain. Oke, sekarang lagi kita harus menunggu. Dan sekarang kita punya kemungkinan untuk masuk ke akun Google kita. Itulah hal yang ingin kita capai. Dan sekarang di kolom ini kita perlu mengetikkan akun Google kita, Gmail kita, yang sebelumnya kita gunakan untuk membuat cadangan. Ini sangat penting. Jika tidak, jika Anda masuk ke akun lain, Anda tidak akan memiliki kemungkinan untuk memulihkan cadangan Anda. Jadi masuklah ke akun yang sebelumnya Anda gunakan untuk membuat cadangan. Jadi itulah yang akan saya lakukan sekarang. Baiklah, lalu klik berikutnya. Dan sekarang saya perlu mengetikkan kata sandi saya. Baiklah, lalu lagi, klik berikutnya. Di sini klik berikutnya. Oke, sekarang klik pada saya setuju. Oke, lagi-lagi kita perlu menunggu sebentar. Dan inilah hal yang ingin kita dapatkan. Pulihkan data dari perangkat lain. Dan di sini, seperti yang bisa Anda lihat, kita memiliki daftar cadangan yang telah kita buat, yang saya buat beberapa hari atau jam yang lalu. Dan semuanya tersimpan di Google Cloud akun saya. Jadi cukup pilih cadangan yang Anda inginkan. Sekarang pilih apa yang ingin Anda pulihkan. Anda dapat memulihkan aplikasi, kontak, pengaturan perangkat, dan riwayat panggilan. Untuk Google Photos, Gmail, Calendar, dan Drive, semuanya disinkronkan secara otomatis. Misalnya Anda tidak perlu menyalin semua 42 aplikasi, Anda bisa langsung klik pada aplikasi tersebut. Dan di sini Anda bisa memilih atau membatalkan pilihan aplikasi yang ingin atau tidak ingin Anda salin secara manual. Saya akan menyalin semuanya, jadi klik pada pulihkan. Sekarang prosesnya akan dimulai dan sekarang saya akan melewati pengaturan layar kunci. Anda selalu dapat melakukannya nanti di pengaturan. Jika menyangkut layanan Google, saya tinggal klik terima, sama seperti metode sebelumnya saya akan mengaktifkan pencadangan. Menurutku, Anda juga harus melakukannya. Dan sekarang lagi, pada peramban dasar, saya akan memilih Google Chrome dan Google sebagai mesin pencari saya. Oke.
Sekarang lagi kita punya game ini. Aku akan menyalakannya. Ini adalah asisten AI. Kalau menyangkut akun Google, kita bisa masuk ke sana nanti. Jadi saya akan klik siapkan nanti di pengaturan. Di sini klik lewati jika Anda juga tidak ingin masuk. Di sini saya akan mengklik semuanya. Namun Anda hanya perlu mengetuk syarat dan ketentuan untuk melanjutkan. Klik setuju. Di sini setuju juga. Di sini Anda dapat memilih mode tampilan bisa terang atau gelap. Lalu klik berikutnya. Oke, kita sudah siap klik beranda. Dan sekarang kita sudah siap untuk mulai menggunakan perangkat kita. Dan seperti metode sebelumnya, sekarang semua aplikasi akan diinstal dari Play Store. Jadi pastikan Anda masih terhubung ke Wi-Fi dan jangan putuskan sambungannya. Baik, jadi itu adalah metode kedua. Baik, dan sekarang dua metode terakhir. Salah satunya adalah cukup dengan memulihkan dari Samsung Cloud. Jika Anda tidak tahu cara membuat cadangan ke Samsung Cloud, di channel kami ada video yang menunjukkan semua metode pencadangan di perangkat ini. Dan jika Anda mau, Anda bisa mencarinya. Untuk memulihkan dari Samsung Cloud, buka pengaturan Anda. Di sini, Anda harus sudah masuk ke akun Samsung Anda. Cukup klik di sini. Gulir sedikit ke bawah. Dan klik pada Samsung Cloud. Pertama, saya perlu memperbaruinya. Jadi kita perlu menunggu sebentar. Oke, sedang diinstal. Baik, saya akan kembali setelah selesai diunduh. Sekarang sudah diunduh, jadi klik akun Google Anda, klik Samsung Cloud, lalu klik pulihkan data di bagian bawah. Dan di sini kita memiliki cadangan dari perangkat kita. Cukup pilih cadangan yang Anda inginkan dan yang telah Anda buat sebelumnya, lalu cukup klik pulihkan. Klik install dan sekarang aplikasi-aplikasi sedang dipulihkan. Oke, mengunduh aplikasi pertama dari 12. Dan sekarang kita hanya perlu menunggu sampai proses pemulihan data ini selesai. Seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Tentu saja, itu tergantung seberapa besar cadangan Anda dan seberapa banyak data yang ada. Baiklah, sebenarnya ini mungkin akan memakan sedikit waktu. Jadi saya akan kembali setelah prosesnya selesai. Baiklah, dan sekarang kita sudah selesai. Setelah proses pemulihan, seperti yang Anda lihat, semuanya telah berhasil dipulihkan. Klik selesai dan itu saja. Dan ada juga metode terakhir bagaimana Anda dapat memulihkan cadangan Anda jika Anda telah membuatnya sebelumnya, yaitu dari drive penyimpanan eksternal. Untuk dapat melakukannya dengan benar, kita perlu masuk ke akun dan cadangan Anda. Lalu secara spesifik, klik pada opsi Drive Penyimpanan Eksternal. Setelah itu, klik Izinkan untuk melanjutkan. Dan sekarang saya perlu mencolokkan perangkat tersebut, kartu SD ke perangkat saya. Baiklah, dan sekarang sesuatu akan muncul dengan benar, dan kita punya opsi di bawah untuk memulihkan dari penyimpanan USB dipilih. Sekarang prosesnya akan dimulai. Pilih apa yang ingin Anda pulihkan. Klik berikutnya. Dalam kasus tersebut, pada drive penyimpanan eksternal tersebut hanya ada kontak, jadi seharusnya tidak memakan waktu lama. Oke, telepon mengatakan akan mengenali Anda saat selesai. Oh, baiklah. Hasil pemulihan data. Panggilan dan kontak. 22 diantaranya berhasil dipindahkan. Klik berikutnya. Semua sudah siap. Klik selesai. Dan itu saja. Baiklah, itu saja di video ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.